Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita masih akan mengerjakan modul student dan akan melanjutkan video kita sebelumnya. Oke, baik teman-teman, untuk video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan satu buah button atau tombol yang mana button ini mewakili setiap data yang kita tampilkan. Oke, jadi kenapa kita menampilkannya untuk setiap data yang kita tampilkan? Karena tombol ini nanti itu digunakan untuk mengambil atau menangkap ID setiap data yang ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan saya pilih data pertama yang ada di sini, saya klik tombolnya, nah dia akan menangkap ID 1 untuk data pertama. Yang mana di bagian form itu data yang ditampilkan adalah data yang sesuai dengan ID data pertama. Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan di database, data pertama kita itu adalah ID-nya 1 ya. Jadi di sini ID-nya 1 sudah sesuai, di sini juga yang ID-nya 1 sudah pasti nanti NIM-nya 12345, namanya John, gendernya laki-laki, jurusan informatika, keahliannya nanti artificial intelligence dan database engineer. Nah, jadi di sini nanti sudah match atau sudah sesuai dengan yang ada di dalam tabel student kita. Nah, cuma di sini kita belum menambahkan aksi atau perintah untuk untuk mengubah data ini ke tabel MySQL kita atau ke tabel student kita. Jadi kalau misalkan kita melakukan perubahan pada form, misalkan nama John yang ada di sini akan saya ubah menjadi John ABC misalkan. Nah, kalau saya klik simpan, jadi kalau saya klik simpan di sini fungsi yang dijalankan itu masih fungsi simpan data ya, bukan update data. Sehingga nama John itu tidak mengalami perubahan di bagian web apps kita. Begitu juga dengan di tabel student itu tidak ada perubahan juga ya. Sehingga kita nanti harus menggunakan cara yang lain untuk mengubah data ini. Oke. Kita langsung masuk saja ke tutorial kita. Jadi nanti teman-teman silakan buka proyeknya, kemudian nanti buka file form edit student.php yang mana ini adalah form edit ya, form edit yang ini tadi. Nah, ini dia form edit, datanya sudah kita tampilkan. Tinggal ada beberapa hal yang akan kita tambahkan di sini nantinya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian formnya ini, oke, yang pertama di sini untuk apa namanya? Untuk bagian actionnya itu value-nya di sini itu adalah student save. Ya, jadi ketika ada request slash student slash save, maka nanti dia akan uh, membacanya sebagai ini ya, sebagai, jadi nanti dia akan menjalankan metode save ya. Ketika ada slash student slash save, maka nanti dia akan menjalankan metode save yang ada di nav controllernya. Kalau kita buka nav controller di sini, metode save itu digunakan untuk menyimpan data, bukan mengubah data. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan ubah yang bagian ini ya. Jadi tidak boleh sama, kita akan ubah menjadi slash student slash update, kemudian slash kita tambahkan di sini ID-nya ya. Jadi untuk mendapatkan ID yang dinamis, kita panggil dulu nama studentnya. Ini sama dengan yang ada di sini ya, seperti kita memanggil value atau nilainya ya. Jadi dollar student, kemudian tanda panah ke kanan, kemudian di sini kita ambil ID-nya. Jadi penamaan ID ini kita sesuaikan dengan penamaan atribut yang ada di tabel kita, yaitu ID juga. Seperti itu. Oke. Jadi di sini ID-nya sudah berhasil kita tangkap. Kemudian jangan lupa untuk bagian atribut method yang value-nya di sini menggunakan post ya. Ini adalah standar metode HTTP yang ada di apa namanya? Yang ada di HTML ya, yang ada di HTML yaitu post. Nah, kemudian nanti kita juga perlu menambahkan metode lainnya atau metode lainnya ya, yaitu metode yang sudah disediakan oleh Laravel. Nah, nama metodenya itu adalah, kita coba cek dulu, path ya. Nah, ini dia. Jadi path itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk mengubah resource nantinya atau sumber daya yang ada atau data nantinya. Nah, jadi di sini tidak masalah ya, kita mendefinisikan metode post di dalam formnya, kemudian kita juga menambahkan metode path. Jadi di sini secara penggunaannya nanti mungkin berbeda ya.
artinya yang kita gunakan di HTTP-nya itu adalah metode path. Ya, karena berbeda ini biasa disebut juga sebagai metode spoofing ya, kalau tidak salah saya. Oke, jadi seperti itu. Yang perlu diperhatikan di bagian actionnya, kemudian nanti untuk metode yang ada di form dan metode yang kita tambahkan di sini adalah path. Oke, kalau sudah sampai di sini, silahkan nanti masuk ke web.php-nya. Di bagian route ini kita akan tambahkan route lagi, yang mana nama untuk metode route-nya itu adalah path sesuai dengan yang kita definisikan tadi ya. Jadi yang kita definisikan tadi di sini juga metodenya adalah path ya, yang mana ini sudah disiapkan oleh Laravel, kita tinggal menggunakannya saja. Oke, kalau sudah path, kemudian request-nya kita sesuaikan dengan yang ada di form. Jadi ketika ada request /student/update/id-nya, maka dia nanti akan melakukan apa gitu ya. Jadi ketika ada aksi atau request ya, permintaan, ketika ada request atau permintaan /student /update kemudian /id seperti ini, oke, maka nanti dia akan masuk ke nav controller dan dia nanti akan mengeksekusi metode apa, misalkan di sini update saja. Nah, seperti ini. Ya, ketika ada request atau permintaan /student /update kemudian /id, ya di sini masih tetap menggunakan id karena di bagian formnya kita juga menangkap id-nya. Nah, ini dia ya, kita juga menangkap id-nya secara dinamis. Oke, kalau misalkan ada, maka nanti dia akan mengeksekusi metode update yang ada di dalam nav controller. Nah, sekarang ini di save dulu, kita masuk ke nav controller, kita akan buat metode untuk update-nya. Ya, seperti ini, kita langsung masuk saja ke public function, kemudian update. Oke, kemudian di sini kurung awal buka dan tutup. Oke, kemudian di sini nanti kita akan mengambil ID-nya dulu ya sebagai parameter yang pertama. Kemudian kita daftarkan request-nya, $request. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang pertama nanti kita akan panggil dulu modelnya ya. Jadi nanti modelnya akan saya tampung saja di sebuah variabel, namanya nanti kita buat student saja. Atau sebenarnya mau langsung juga boleh ya. Jadi tanpa perlu ditampung. Kalau ini kan yang di save di sini, nah ini tidak perlu ditampung ya. Jadi mau langsung juga boleh sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan langsung, kita langsung buat saja di sini student. Student itu adalah nama modelnya. Nama modelnya di sini sudah ada ya, student. Kemudian titik 2 ganda, kemudian kita find dulu ya. Yang kita find itu adalah ID-nya, yaitu $id. Jadi ID yang sebagai parameter di sini kita turunkan ke bawah. Oke, kita find, kita cari ID-nya itu berapa gitu ya. Nah, misalkan kalau saya return, misalkan kita tampung dulu ya, misalkan bisa tidak ya, $student ID, kita return $student_id. Ya, sudah aman. Kita coba langsung cek saja ya di sini ya. Kalau saya klik simpan, nah artinya nanti di sini dia sudah berhasil menangkap yang ID-nya 1. Nah, ini udah sesuai ya, ID-nya 1. Kalau misalkan kita coba data yang lain, kita ubah misalkan data Smith ID-nya 2. Kalau saya klik simpan di sini, yang ketangkap juga adalah yang ID-nya 2. Artinya find kita sudah berhasil ya. Tinggal kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini tidak saya butuhkan ya, jadi variabelnya saya hapus saja. Kita cukup menggunakan student find. Kita tetap butuh ya ID-nya di sini ya. Ya, kita tetap butuh variabelnya. Jadi variabel $student
atau dollar student ID nanti ya. Kalian bisa menyesuaikan. Jadi di sini saya menggunakan yang dollar student saja supaya nanti di bawahnya membacanya lebih mudah gitu, lebih enak aja. Ya. Nah, kemudian kita panggil studentnya. Jadi student. Nah, di situ sudah ada ya rekomendasinya. Kemudian di sini nama. Yang pertama NIM dulu ya. Yang pertama NIM dulu, kemudian sama dengan kita ambil dari formnya request NIM ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi apa namanya? Student. Nah, ini NIM student yang ID-nya keberapa gitu ya, sesuai dengan yang kita tangkap, itu sama dengan yang ada di form ini ya, yang ada di form ini. Berarti sama gitu. Oke, ini akan saya duplikat saja. Kita tinggal ubah saja. Yang kedua ini ada nama. Di sini juga artinya nama. Kita duplikat lagi. Saya menggunakan ALT shift panah ke bawah. Kemudian yang di sini ada NIM, ada nama, ada gender ya. Kemudian di sini juga gender. Oke, kita copy paste lagi. Selain gender tadi ada jurusan ya. Ada jurusan. Nah ya, ada jurusan ya. Ada jurusan. Kemudian requestnya juga nanti ada jurusan. Dan yang terakhir adalah student keahlian. Kemudian requestnya juga nanti ada keahlian. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita save ya. Jadi student, tidak bisa. Student ini kita save langsung saja. Jadi kita panggil metode save-nya. Seperti ini. Kemudian baru kita return. Kita return redirect ya. Karena setelah proses mengupdate, kita mau dia langsung mengalihkan ke halaman tabel studentnya ya. Jadi seperti itu. Redirect yaitu ke slash student. Nah, seperti ini. Kalau yang sebelumnya kita juga sudah membuat yang namanya flash ini ya. Nah, ini bisa kita terapkan di sini juga. Saya tambahkan panah, kemudian saya buat namanya flash sama ya. Kemudian untuk komennya nanti adalah data berhasil diubah, misalkan seperti ini. Atau nanti teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan seperti itu. Oke. Ini masih ada kesalahan. Oh ya, ini belum ada width-nya ya. Width. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah sesuai ya. Di sini tinggal, oh iya, ini kita perlu ubah ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang kita request untuk bagian keahlian, ini harus yang sudah kita include. Jadi sebelumnya di form ini kan kita explode ya. Kita explode itu artinya kita pecah gitu ya. Kita pecah menjadi satu-satu. Nah, sekarang kita mau nyimpannya lagi ke dalam tabel kita, sehingga kita harus gabungkan lagi yang sudah kita pecah, kita gabungkan lagi gitu. Artinya kita include. Oke. Nah, di sini saya akan buat variabel namanya keahlian, yang mana keahlian ini adalah hasil include. Oke. Delimiternya, pemisahnya kita menggunakan koma, dan ini konsisten sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya juga. Kemudian dollar request, kemudian panah ke kanan, keahlian. Atau yang bawah ini kalian pindahkan saja ke atas. Nah, yang bawah itu bisa kalian pindahkan ke atas, dan yang di bawah dihapus, nanti diganti dengan variabel dollar keahlian. Nah, seperti ini saja. Oke, jadi yang sekarang kita gunakan adalah yang sudah kita include ya. Jadi keahlian yang sudah kita include, yang sudah kita gabungkan, itu kita tampung di variabel keahlian. Kemudian kita simpan gitu ya, kita simpan sebagai satu kesatuan seperti itu. Oke, kita coba dulu mungkin. Oke, jadi kalau sudah nanti jangan lupa ditambahkan student, kemudian save ya di sini ya. Student save itu adalah tahap akhir dari setelah kita mendefinisikan kode-kode yang seperti ini. Nah, setelah dia melakukan penyimpanan, dia akan mengalihkan halamannya ke halaman slash student, yang mana halaman slash student ini adalah halaman tabel studentnya. Dan dia juga akan menampilkan alert atau pesan gitu ya, atau notif nanti, yang mana notif itu tulisannya atau stringnya nanti itu adalah data berhasil diubah ya. Jadi ketika metode ini dijalankan, maka nanti dia akan menampilkan alert yang seperti ini. Oke.
kita coba dulu ya, kita save dulu mungkin. Nah, kemudian kita sudah, kita cek lagi ya sudah sesuai atau belum. Sepertinya sudah sesuai semuanya. Oke, kalau sudah sesuai kita coba. Saya reload dulu ya. Ini data yang kedua, ada Smith. Smith misalkan kita buat Smith triple X misalkan seperti ini. Jadi idealnya nanti nama mahasiswanya ini yang sebelumnya Smith itu jadi Smith spasi XXX misalkan. Kita coba simpan. Oke, data berhasil diubah, Smith-nya sudah berubah menjadi XXX. Nah, sekarang kita coba ubah untuk semua kolom yang ada ya. Jadi untuk yang ini saya kembalikan ke Smith lagi. NIM tidak bisa diubah ya. Jadi NIM ini memang tidak bisa diubah ya. Apa namanya? Angka-angkanya itu unik gitu ya. Jadi tidak boleh diubah atau tidak bisa diubah. Oke, gendernya mungkin kita coba ubah jadi perempuan, jurusannya kita ubah jadi informatika misal. Keahliannya web engineer dan artificial intelligence. Jadi cuma 2. Kita coba save, kita lihat di sini perempuan sudah berubah, informatika sudah berubah, dan sekarang untuk keahliannya juga sudah berubah. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula. Ini adalah ilmu komputer, ini adalah ketiga-tiganya. Kita simpan dan berhasil juga. Oke, jadi di sini dia juga sudah menampilkan alert-nya ya, atau notifikasi perubahan data. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk video kali ini hanya ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan nantikan video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.